musik. Selamat datang di podcast berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Saya DJ Lemuel dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu DJ Cahyono. Tepuk tangan dong. Iya, selamat datang. Iya, boleh di sini Pak. Oke. Kedengeran gak suaranya Pak? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran? Oke, boleh dimatiin ya. Soalnya iya, terima kasih. Ini acara podcast ya, soalnya bukan acara dugem. Oke, kita duduk yuk, boleh. Selamat datang DJ Cahyono di podcast berawal dari kata. Boleh tepuk tangan dong? Bentar ya, nggak kelihatan soalnya. Oke, selamat datang di podcast berawal dari kata. Oh iya, lupa mic-nya di sini. Selamat datang ya Pak Cahyono di podcast berawal dari kata. Apa kabar nih? Baik, oke. Ini apakah sekarang masih berprofesi jadi DJ atau enggak lah? Enggak lah. Udah enggak ya. Sekarang tuh kerjanya jadi apa? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman, ke sobat kata gitu ya. Ya, jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, ya. Boleh kenalan dong Pak Cahyono sebelum kita mulai gitu ya. Kenalan Pak Cahyono sekarang pelayanan di mana? Terus udah berapa lama juga? Gitu. Saya pelayanan di Gereja Kristus Ketapang. Saya menggembalakan di pos Kembangan. Sehari-hari ya ngurus jemaat. Apalagi yang diurus. Abang kalau jemaat tuh diurusnya apa aja sih Pak? Kalau biasa sih ya minggu ibadah. Tapi kalau di luar hari Minggu biasa kami itu saya istri gitu ya. Jadwalnya biasa hari Senin. Ngapain tuh Pak? Hari Senin entah pagi atau sore itu duduk absen jemaat. Absen jemaat. Nah, Minggu itu siapa sih yang nggak datang? Oh, satu-satu tuh Pak? Ya jemaatnya kan nggak banyak ya, cuma 100-an lah. Jadi kita berdua ngobrol-ngobrol. Lihat ini gak? Lihat itu gak? Nah, itu gak datang, udah langsung di WA. Di absennya satu-satu ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut ya Pak, kita ada sesuatu nih yang mau dikasih lihat ke Bapak. Boleh dong tim berawal dari kata, boleh dikasih lihat? Itu kayaknya di depan Jel, di kiri. Oke. Ya, boleh diambilin dulu. Terima kasih. Ya, ini ada sebuah kotak Pak. Buat Bapak. Khusus. Apa ini? Boleh dibuka Pak? Nah, ini baunya sudah. Baunya? Nggak ada baunya Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada baunya. Ya boleh diangkat Pak, dikasih tunjuk ke kamera mungkin. Oh, iya. Pisang. Ada apa sih Pak Cahyono dengan pisang? Ada cerita di balik pisang lah. Ada cerita ya di balik pisang. Apa Pak ceritanya? Boleh dong. Saya tuh paling nggak suka pisang. Ya baik bentuknya, baunya, rasanya, nggak suka. Karena saya itu besar di panti asuhan. Jadi panti asuhan yang miskin. Jadi kadang itu nggak punya beras, nggak punya nasi. Nah di belakang panti asuhan yang tempat saya tinggal itu ada beberapa pohon pisang. Jadi bisa pernah seminggu tuh kita makan pisang. Seminggu? Iya, dan saya memang pada dasarnya tidak suka pisang, terpaksa makan pisang. Jadi sekarang sudah bisa nggak makan pisang, jadi nggak suka pisang. Tapi apa sih awalnya Pak, boleh ceritanya sedikit gak dulu kenapa akhirnya sampai ke panti asuhan, terus gimana sih waktu itu hidupnya di panti asuhan? Saya umur 4 tahun, orang tua sudah meninggal dua-duanya. Kemudian ya tidak ada yang mau urus, jadi ya ditaruh di panti asuhan itu. Nah itu panti asuhan bukan panti asuhan yang kaya atau apa, tapi sangat-sangat sederhana lah ya. Sangat sederhana dan kami hidup sederhana. Saya SD itu sekolah, uang jajan apa semua cari sendiri. Jadi saya jualan rokok, minuman gitu di perempatan lampu merah. Itu saya masih ingat di perempatan Coca-Cola istilahnya di Cempaka Putih itu ya.
Itu saya jualan di situ untuk dapat uang jajan dan lain-lain. Jadi kami ya praktis panti itu hanya menyediakan makan dan itu pun kadang ada kadang tidak dan tempat tinggal sih. Sekolah ya kami harus usaha sendiri. Jadi sekolah tuh ngebiayain sendiri. Ya, ya biaya sendiri. Waktu itu udah berapa lama sih Pak? Waktu masa di panti asuhan tuh berapa lama? Saya sampai SMP kelas 2. Lama Setelah juga ya? itu ada yang adop, ada yang ya kalau dibilang angkat anak sih enggak ya, cuma mau urus gitu ya. Dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2. Apa suka dukanya kalau waktu di panti asuhan? Kalau sukanya banyak teman ya, banyak teman senasib gitu ya. Bisa berapa banyak Pak di situ? Pernah sampai 200. Oh iya? Itu dari yang masih bayi merah sampai yang sudah SMA. Karena aturannya tuh setelah SMA dia harus keluar dari panti dan dikasih SIM motor, SIM mobil. Oh gitu. Ya. Berarti sampai SMA gitu ya, sampai udah bisa punya SIM, terus baru Iya. dilepas gitu Kalau ya. nggak ada yang adopt ya, gitu ya. Itu dukanya apa Pak kalau gitu? Dukanya ya itu kadang makan, kadang enggak. Bukan enggak ya, kadang makan nasi, kadang enggak makan nasi. Dan kami panggil ibu panti di situ. Nah, jadi diurus oleh seorang ibu, dia itu kuli panggul di pasar. Ya, jadi kuli panggul di pasar. Jadi karena kami nggak punya uang, jadi kalau di pasar itu kadang ada cabai yang jatuh, ada kacang hijau yang jatuh, ada kol yang jatuh, itu ya diambil dibersihkan. Jadi yang paling sering kacang hijau. Jadi saya juga nggak suka kacang hijau. Jadi kalau saya lihat kacang hijau yang direbus itu, saya perut langsung berontak. Karena itu kacang hijaunya sudah jatuh di tanah, dibersihin, kemudian kita makan. Jadi kalau saya ngelihat kacang hijau itu yang sudah jadi bubur, mau sebersih apapun buat saya kotor. Jadi cukup tidak cukup menyedihkan lah. Itu dukanya di situ. Apa perasaan Pak Cahyono waktu itu, waktu masa kecil itu? Saya marah sama Tuhan. Saya nggak percaya ada Tuhan. Kalau masih kecil saya berpikir kalau Tuhan ada, kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan sayang manusia, kenapa saya seperti ini? Nah itu jadi saya praktis di panti itu tidak ada satu agama pun yang diajarkan. Kami tidak pernah diajar makan itu berdoa, baik dengan agama lain atau apalagi Kristen. Tidak makan ya makan saja. Jadi saya terbentuk tidak percaya Tuhan itu ada. Andai kata Tuhan itu ada pun, itu Tuhan yang tidak peduli dengan manusia. Kalau saya beranggapan dulu ya. Abis itu apa yang terjadi Pak? Abis dari panti asuhan, terus kemudian akhirnya bareng sama orang tua angkat gitu ya? Bukan orang tua angkat, jadi waktu Pengasuh sekitar umur 2 SMP gitu ada seorang lansia lah ya, dia sudah tinggal sendiri, dia minta ditemani, jadi saya nemani dia tapi disekolahkan ya, disekolahkan sekolah yang baik di perumahan yang sekarang cukup mewah gitu ya, perumahan yang wah gitu ya. Dan hidup cukup. Cuma ya itu, saya tidak memakai kesempatan itu dengan baik. Saya kelas 2 SMA, 2 kali nggak naik kelas. Bukan karena bodoh, tetapi dari 365 hari saya hanya masuk 100 sekian hari. Nakal, 2 kali tidak naik kelas ya. Setelah nggak naik kelas saya kabur lah gitu ya, nggak mau sekolah lagi. Ya merantau di jalanan, anak jalanan gitu ya, anak jalanan gitu. Abis itu apa yang terjadi Pak? Di jalanan terus kemudian sampai akhirnya kemarin kayaknya sempat jadi DJ juga ya? Iya. Dan waktu itu ya setelah nggak naik kelas 2 kali itu saya kabur, ya bergaul dengan teman-teman, ketemu teman-teman hidup malam gitu ya. Lalu terbesit, kok enak ya jadi disc jockey gitu ya. Apa yang di pikiran Bapak waktu itu? Oh keren. Jadi kalau kita
ke diskotik tuh lihat disc joki itu dikagumi banyak orang gitu ya, banyak dikagumi. Jadi saya pikir ya kenapa nggak belajar gitu ya. Itu belum tamat SMA itu, belum tamat SMA. Lalu di satu diskotik di Dan Mogot itu di atasnya lantai 2 tuh ada sekolah disc joki. Dan itu sekolah bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, menarik. Saya ambil sekolah di situ, setelah selesai saya kerja kurang lebih 1,5 tahun di diskotik di bawahnya itu. Jadi disc joki berarti? Disc joki, betul-betul. Kecapean. Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Wah, asik. Enak. Lebih apa ya? Ya enak, dikagumin orang, kemudian banyak orang ingin kenal dengan kita, ingin berteman dengan kita gitu ya. Terus banyak ya lawan jenis yang ngejar lah gitu kira-kira. Berarti Pak Cahyono ini dikejar-kejar dulu ya? Oh iya, karena kan satu pekerjaan yang oke banget ya, nggak semua orang bisa sih. Tapi aku penasaran sih, karena aku kan nggak hidup di masa itu ya gitu. Pas waktu dulu tuh disc joki tuh kayak gimana sih? Atau kehidupan malam di saat itu ya, di tahun berapa waktu itu? SMA 18, tahun 20-an ya, 72 tambah 28. Tahun 80-an gitu ya? Ya 85, 84 lah ya, saya tahun lupa 84, 85. Iya ya segitu. Gimana tuh kehidupan malam waktu itu Pak? Saya nggak tahu kalau dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan saya nggak hidup malam gitu, nggak pernah ke diskotik, ketahuan majelis bisa dimarahin saya. Jadi kalau dulu ya kayak gini lampu, ada lagu. Cuma mungkin peralatan yang setahu saya berbeda. Kalau dulu masih analog, jadi dalam arti masih pakai namanya istilah turntable. Jadi betul-betul piringan hitam dimainkan 2 lagu, kita samakan beat and clap. Yeah. Kita istilahnya beat and clap gitu ya. Sama lagu masuknya kita hitung berapa bar gitu ya. Masih hafal dan mungkin masih bisa gitu ya. Nah kalau sekarang kan semua sudah digital ya, pencet ya. Jadi nggak terlalu, kalau buat saya nggak terlalu perlu keterampilan khusus kalau sekarang. Gitu ya. Kalau diadu sih masih jago saya kayaknya sih. Aduh, ya. Tapi waktu itu gimana? Kehidupan malam tuh seperti apa sih Pak? Menyenangkan. Ini nggak ngomongin Tuhan ya, nggak ngomongin dosa, tidak ngomongin apa, tapi secara manusia enak. Gimana nggak enak? Waktu jadi disc joki mau minum apapun free, ya, tinggal ambil di bar minum gitu ya. Kadang dan penghasilan ya untuk ukuran zaman itu oke gitu ya. Oke. Apa sih dampaknya kehidupan Bapak yang waktu dulu gitu ya ke saat ini gitu? Tadi mulai dari panti asuhan, kemudian hidup malam juga, itu apa sih dampaknya ke kehidupan kita? Hidup saya dulu kan keras ya, dari panti asuhan itu udah keras, kemudian hidup malam. Teorinya sih kerja tuh cuma 3 jam, dari jam 10 malam sampai jam 1 atau jam 2 udah pulang, tetapi prakteknya kan bisa sampai pagi. Dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik lah ya, tidak baik. Kemudian itu mempengaruhi. Minum-minuman keras, ngerokok, judi gitu ya. Dampaknya kalau sekarang sih lebih ke bersyukur malah gitu ya. Bersyukur karena 2 tahun yang lalu saya ketemu teman. Pertama telepon dulu. Dia tanya, "No, apa kabar?" gitu ya. Saya bilang, "Oh, baik," gitu ya. Dia nggak tahu saya sudah jadi hamba Tuhan gitu ya. Lalu ya ada lowongan kerjaan nih, mau gak lu di diskotik ini gitu. Lalu saya bilang saya sudah tidak kerja malam lagi gitu ya. Tidak kerja malam lagi. Lu kerja apa sekarang gitu. Saya bilang walaupun saya belum pendeta, baru penatua khusus, tapi orang kan tidak tahu penatua khusus itu apa ya. Saya bilang saya sudah di gereja. Oh, udah masuk Kristen gitu. Bukan, saya di gereja gitu. Saya bilang apa? Jadi apa? Jadi pengurus gereja. Ya seperti itu saya bilang gitu ya. Tapi lebih lah dari itu saya bilang gitu. Agak sungkan juga saya bilang gitu ya. Ya jadi kerjanya apa gitu ya. Emang gede kah gaji di gereja gitu? Saya nggak berani jawab gitu.
Ya akhirnya saya bilang saya pendeta gitu. Saya bilang pendeta tuh teman saya tuh tidak berkata-kata, mungkin ada 30 detik diam. Ya saya maklum sih, dulu jangankan Tuhan, setan aja males deket saya gitu ya. Jadi ya merasakan anugerah Tuhan ya sekarang ini, kenapa saya masih bisa hidup sekarang. Kalau ngelihat hidup malam dulu, hidup secara fisik aja itu udah bersyukur. Lalu bisa percaya Tuhan Yesus itu bersyukurnya tambah lagi. Bisa jadi hamba Tuhan, itu sudah luar biasa. Bisa sempat kuliah sampai S2 walaupun ambil emin, itu sangat luar biasa lagi. Ada wanita yang mau saya nikahi, itu amazing banget. Itu luar biasa, dan punya anak yang baik sekarang ya, mau masuk SMP, itu sudah saya merasa mungkin saya tidak berani minta apa-apa lagi sama Tuhan. Walau pada prakteknya masih coba-coba minta sih gitu ya, tapi intinya tidak, ya apa ya, rasanya sudah cukup kasih karunia gitu. Tuhan buat saya. Gitu. Siap. Nah sekarang kita ada permainan nih Pak. Boleh ya kita ada main sedikit gitu ya. Ini ada permainan judulnya Berawal dari Pilihan. Nah karena setiap momen dalam hidup adalah pilihan gitu ya. Nah jadi permainannya gampang Pak. Ini aku punya apa ini namanya, kipas ya. Kipasnya ada A ada B gitu ya. Jadi kalau di dalam hidup gitu kita selalu ada pilihan ya. Nih Pak Cahyono boleh pegang. Jadi nanti aku akan menyebutkan 2 macam pilihan gitu untuk Pak Cahyono. Nanti Pak Cahyono tinggal pilih gitu ya, mau yang A atau mau yang B gitu. Boleh mungkin tes dulu kali ya, tes dulu. Ini tunjukin ke sini ya. Boleh tunjukin ke kamera yang sini. Iya. Siap-siap ya Pak, pertanyaan susah soalnya. Iya. Misalnya nih ya, misalnya tes dulu aja. Pisang goreng atau pisang rebus? Nggak mau ya dua-duanya ya Pak? Enggak. Okay. Diapain pun pisang tidak. Tapi ini gitu ya Pak, ceritanya kayak gitu. Itu aku bercanda aja. Ya udah, ini kita mulai ya permainan yang sesungguhnya. Oke. Pilih A, lagu diskotik, atau B, lagu gereja? B. B lah ya, kalau A kita enggak dilihat majelis masalahnya. Aduh, oke. Lanjut. Lagu hymn atau lagu kontemporer? Lagu kontemporer berarti. Boleh tanya dikit dong, kenapa Pak? Bukan berarti lagu hymn jelek, enggak ya. Enggak, semuanya baik lagu. Cuma ini masalah selera aja. Masalah selera aja ya, latar belakangnya kan dulu di diskotik ya. Enggak mungkin diskotik lagunya modelnya kayak hymn kan, enggak mungkin. Tidur semua ya nanti ya. Tapi kontemporernya juga kontemporer yang tidak apa ya, tuk gitu enggak lah gitu. Tapi enggak apa juga ya, kita masalah menikmati semua aja. musik juga ya. Oke, lanjut. Pilih A, punya banyak anak, atau B, cuman 1? B, cuman 1 nih Pak. Ya. Kenapa Pak? Pertama udah telat nikah. Saya nikah umur 38. Istri 30 tahun. Jadi selisih 8 tahun ya. Jadi ya punya nikah 2 bulan ya hamil ya. Jadi umur hampir 40 tuh saya baru punya anak gitu ya. Ya kalau tambah lagi sekarang nanti saya pensiun masih ngurus anak capek. Sudah 1 saja cukup. Yang penting kita didik takut Tuhan ya, sayang sama Tuhan. Baik ya. Baiklah cukup. Betul. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah A, pilih A, hari Valentine, atau B, hari Natal? B. Ada apa sih Pak Cahyono dengan hari Valentine? Saya paling tidak suka hari Valentine. Bukan soal doktrin, bukan apa. Saya waktu kenal istri saya nyatakan cinta 2 kali. Dan dua-duanya ditolak. Yang kedua itu pas hari Valentine. Jadi saya tidak suka
Valentine karena punya kenangan yang tidak baik. Kurang oke ya nih. Aduh, tapi sekarang kita udah jadi istri kan ya, Pak? Ya. Udah terima kan Ya, berarti? sebenarnya dia pura-pura aja tolak sih sebetulnya. Aduh, oke. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Mau pilih A jadi DJ atau B jadi hamba Tuhan? Oh jelas. Kenapa, Pak? Nggak ada yang membuat saya meninggalkan menjadi hamba Tuhan. Nggak ada. Itu sudah panggilan dan rasanya kok nggak tahu diri kalau saya sampai menyangkali panggilan itu. Setelah latar belakang saya begitu buruk, saya tidak akan. Bahkan dulu istri saya pernah bilang waktu saya nyatakan cita, kalau kamu bukan hamba Tuhan saya mau. Saya tetap tidak tinggalkan. Saya tetap lebih baik kehilangan istri saya waktu belum saya nikahi daripada saya meninggalkan panggilan sebagai hamba Tuhan. Itu aja. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Cahyono. Boleh Pak dibalikin. Oke, kita lanjut nih nanya dikit masih lagi. ada lagi ya? Ada dong. Belum selesai ya podcastnya teman-teman. Oke, kita mulai lagi. Tapi sebenarnya ya, aku penasaran itu. Tadi kan udah disinggung sedikit ya. Apa sih ceritanya gitu sampai akhirnya bisa bertobat terus akhirnya kenal Tuhan. Bahkan tadi kan temen telepon aja sampai bingung kok bisa gitu ya. Saya sebetulnya sudah didekati dengan banyak orang dari berbagai macam iman lah ya gitu ya, dari sini. Nah ada momen saya waktu itu di satu kota itu saya kenalan sama seorang gadis, bukan istri saya, bukan itu, tapi istri saya udah saya ceritain. Ya jatuh cinta lah, kami pacaran gitu ya, nah, dan sampai titik mau tunangan gitu ya, tapi belum dibaptis gitu ya. Jadi akhirnya tanyalah gereja si gadis ini, katekisasi berapa lama? 9 bulan, aduh lama banget gitu ya. Tanya lagi gereja lain ada yang 1 tahun, lama banget. Ketemu satu pendeta dari satu gereja, berapa lama Pak kalau mau dibaptis? Oh 2 minggu saja, oke. 2 minggu. Langsung diceburin di air, selesai, baptis lah gitu ya, masuk jadi Kristen dalam tanda kutip. Pertobatan mah jangan diomong dah, belum dah gitu. Ya akhirnya jadi Kristen, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Yang mau tunangan sama saya meninggal, ya. Meninggal dalam satu kecelakaan, ya meninggal di tangan saya di rumah sakit gitu ya. Nah di situ frustasi. Marah sama Tuhan, percaya Tuhan enggak tapi marah sama Tuhan gitu ya. Ya larilah ke satu kota, ya saya sebut aja Denpasar gitu ya. Nah itu di Denpasar saya cari kerja, kemudian dapat kerja jadi supir bangunan, kirim barang bangunan. Jadi sehari itu saya bisa nurunin semen tuh dulu 100 sak, 200 sak, belum besi-besinya. Nah di depan toko bangunan itu saya tinggal di toko bangunan itu, dan di depannya tuh ada gereja, saya sebut saja GKKA Denpasar. GKKA Denpasar. Saya beribadah di situ, bertumbuh di situ, dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang baik ya. Okay. Dan disitulah dalam satu KKR, saya ingat itu KKR-nya Pak Sucipto Subeno. Dan saya menangis di situ, titik saya terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Dan setelah terima saya bertumbuh. Bertumbuhnya bukan melalui pelayanan sekolah minggu, pemuda, remaja, enggak. Pelayanan saya selama 3 tahun sebelum saya jadi hamba Tuhan masuk sekolah teologi ya, hanya nyetir mobil gereja, antar jemaat dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dulu istilahnya ada komisi wanita, komisi pria. Itu semua yang butuh jemputan saya yang antar jemput. Nggak dibayar karena itu pelayanan saya dan saya cuma bisa nyupir. Saya bisa coba nyupir mobil. Jadi selama 3 tahun saya nggak pernah pelayanan sekolah minggu, nggak pernah pelayanan apa-apa. Paling kalau di luar nyupir itu cuma bunyiin bel lonceng 3 kali. Klonteng, selesai gitu ya. Tapi di luar itu saya hanya nyetir mobil. 3 tahun sampai saya masuk sekolah teologi ya. Tapi apa sih yang terjadi waktu itu gitu ya? Sebelumnya kan Pak Cahyono bilang sendiri gitu ya, pernah marah juga sama Tuhan gitu. Terus sampai di sana, sampai di Denpasar, terus kemudian bisa terima Tuhan. Waktu itu apa yang diomongin sama pendetanya?
Ya sebetulnya yang diomongin pendeta Pak Sucipto sebenarnya ya sama aja dengan hamba-hamba Tuhan lain yang nasihatin saya. Tuhan mati buat kamu, mati bagi dosa manusia. Sama. Ya, kalau ditanya kenapa beliau berbeda, ya saya nggak tahu. Pokoknya di situ titiknya saya bertobat. Gitu. Kenapa saya bisa mencintai Tuhan? Ya saya nggak tahu. Ya pokoknya cinta aja gitu loh. Seperti ketika saya ditanya kenapa saya bisa cinta sama istri saya, ya sudah begitu saja. Ya memang ya kalau dijelasan A, B, C, D saya nggak bisa jelaskan. Ya intinya disitulah titik pertobatan saya. Apakah saya dengan Pak Sucipto Subono kenal? Enggak juga. Oh beliau cukup kaku itu. Lagu pakai ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Ya dibilang cocok, ya nggak cocok. Tapi beliau dipakai Tuhan. Apa yang dia bilang waktu itu? Ya itu, Yesus mati buat kamu. Sekotor apapun hidup kamu. Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, Tuhan terima. Gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Saya lupa persisnya karena sudah cukup lama kan. Saya tahun 96 atau 97 lah ya. Setelah itu apakah langsung bertobat atau gimana? Kan kalau aku kebayangannya misalnya kayak orang bertobat terus langsung, oh iya langsung hidupnya berubah gitu. Apa kayak gitu juga? Berubah sikap ya, tapi dalam arti masih keras ya, masih emosi gitu ya. Ya proses lah ya, proses. Nggak berubah langsung punya sayap gitu dalam tanda kutip ya, jadi malaikat gitu ya, jadi kayak apa gitu. Sampai sekarang pun saya masih berproses di dalam Tuhan walaupun sudah jadi hamba Tuhan. Jadi saya nggak ngomong saya tiba-tiba, tapi yang jelas berbeda adalah ada kerinduan terus-menerus ingin mengenal Tuhan sih. Itu masih ngerokok juga, udah bertobat masih berokok. Dan berkali-kali mau berhenti merokok nggak bisa. Justru ketika panggilan menjadi hamba Tuhan itu, baru saya berhenti merokok. Ketika saya tanya kalau betul-betul ini panggilan Tuhan, maka saya harus bisa berhenti rokok. Berhenti. Besoknya langsung nggak ngerokok lagi dan tidak pernah ngerokok sampai sekarang. Berarti ada prosesnya juga ya? Proses, ya. Saya kan bukan Rasul Paulus. Tiap orang kan Tuhan izinkan berbeda ya jalan-jalan pertobatannya. Tapi waktu itu apa yang bikin Pak Cahyono menerima tuh? Oh iya, kayaknya aku jadi hamba Tuhan aja deh. Mutusin itu tuh gimana sih prosesnya? Waktu itu di GKK Denpasar itu saya sebut saja karena ini baik ya. Panggil Panggung Boneka. Panggung Boneka itu dari sekolah teologi dulu masih namanya STIAA Pacet. Dulu mereka sering pernah praktek 2 bulan atau datang ke gereja kami. Itu Panggung Boneka. Nah saya melihat, kok asik ya anak kecil itu kok diajarin firman Tuhan gitu ya. Dari situ seandainya saya gitu ya, saya jadi hamba Tuhan, wah asik nih gitu, masih gitu, pikirnya masih seperti itu gitu. Ya itu pelan-pelan mulai gumulin, lihat ada hamba-hamba Tuhan di gereja, ya panggilan itu pelan tapi pasti terus. Dan akhirnya ya saya ngomong sama gembala saya, Pendeta Adrianus, akhirnya beliau sarankan saya masuk ke Saat Malang. Waktu daftar di Saat Malang, saya masih ingat yang wawancara Ibu Rahmiati Tanujaya. Nggak diterima. Balik lagi ke Denpasar. Curhat. Akhirnya pada saat itu di gereja kami kebetulan ngundang Pak Yakub Susabda. Mungkin Pak Yakub sudah lupa itu ya. Nah saya disarankan oleh gembala saya, coba sharing sama Pak Yakub. Sharing, Pak Yakub menyarankan saya masuk Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Di situ saya daftar lagi, kemudian wawancara saya naik motor dari Denpasar ke Batu Malang. Jauh banget ya itu Pak? Oh jauh banget. Itu muka berangkat putih sampai Malang hitam semua. Naik motor saya masih ingat tuh Honda Bebek Astrea 800. Gitu. Nah, sampai di kampus ketemu salah satu rektor, dia tanya, ini kamu motor pinjam sama saudara di Malang? Enggak Pak. Lalu saya naik motor dari Denpasar ke sini. Denpasar ke sini naik motor. Iya, udah nggak usah ujian, masuk kamu. Tapi bercanda, akhirnya tetap tes juga gitu. Ya akhirnya ya saya awal hasil diterima di I3, kemudian saya dibentuk selama 5,5 tahun di situ. Apa yang Bapak rasakan waktu itu?
Tuh, dibilang seneng ya seneng, susah ya susah gitu ya. Kayak masuk tuh umur berapa ya? Umur 30 kalau nggak salah. 30. Jadi kakak-kakak tingkat itu baru lulus SMA. Ya, jadi kalau di I3 itu kami dibentuk. Adik tingkat pokoknya ngalah. Disuruh nyapu, disuruh ngepel, bersihin kakus, WC, terus angkat sampah, semua pekerjaan itu kami lakukan gitu ya. Ya makin tinggi tingkat makin enak gitu. Makin bawah tingkat kalau makan itu kita satu meja berempat, ada ayam goreng 4, adik tingkat selalu paling belakang ngambilnya. Gitu ya, menghargai yang senior. Jadi selalu dapat yang paling kecil ayamnya gitu. Jadi itu tapi dibentuk kita. Dan sampai sekarang udah berarti pelayanan 11 tahun berarti. Dari saya lulus saya di Banjarmasin pelayanan. Kemudian itu 5,5 tahun. Di Ketapang 9 tahun, ya 15 tahun lah. 15 setelah tahun. lulus ya, dari setelah lulus. Sekarang apa yang Bapak rasain? Setelah pelayanan cukup lama gitu. Seneng-seneng aja ya. Menikmati aja. Ya menikmati bukan berarti nggak ada susahnya, ya ada susahnya gitu ya. Tapi ya tetap dalam panggilan Tuhan lah. Hamba Tuhan tuh pernah ngerasa capek gak sih Pak? Capek tapi nggak boleh ngomong-ngomong sama jemaat kali ya. Tapi ini podcast kan jauh juga. Boleh dong ya. Karena kadang dikit. jemaat juga ya pernah sering berapa kali ngomong capek ya, jemaat nggak suka, akhirnya ya sudah diam saja sekarang. Jadi kalau hamba Tuhan diam ya bukan berarti nggak capek ya. Capek lah, manusia biasa lah ya. Tapi apa yang bikin bertahan sampai sekarang sih Pak? Panggilan. Karena buat saya sejak saya jadi hamba Tuhan, saya hanya bilang Tuhan saya urus jemaat, Tuhan urus keluarga saya. Jadi saya hanya doakan jemaat, keluarga Tuhan yang urus, dan puji Tuhan sampai sekarang saya tidak punya, dan kalau boleh jangan, tidak ada problem keluarga sih saya. Ya, pribadi nggak ada yang sesuatu yang sampai stressful gitu ya. Lebih banyak sih di jemaat ya. Jemaat dalam artinya ngembangin gereja, perhatikan jemaat, tanya kenapa nggak datang ke gereja, kenapa ini kalau sakit, ya lebih ke jemaat. Dengar-dengar punya YouTube juga ya Pak? Ya. Bukan saya mau terkenal kayak kamu gitu ya, enggak gitu ya. Saya tidak terkenal, saya tidak mau terkenal juga. Cuma itu karena waktu pandemi itu ya kan tutup gereja, nah jemaat itu butuh renungan tiap pagi. Jadi ya secepat kilat besoknya kita langsung bikin renungan, saya bikin renungan, ya itu. Sampai sekarang nggak bisa di stop, karena di stop walaupun viewernya nggak banyak, ya orang nanya gitu ya. Jadi ya jalan terus sampai sekarang tiap hari. Apa namanya Pak? Hamba Tuhan biasa. Oke, boleh taruh ya di sini di link di bawah gitu ya. Like and subscribe. Tapi kenapa hamba Tuhan biasa Pak? Udah banyak yang luar biasa. Bukannya orang biasanya maunya yang luar biasa ya? Enggak lah, saya nggak pantas lah kalau dibilang luar biasa ya. Karena buat saya lebih suka jadi hamba Tuhan yang biasa. Di mata jemaat pun saya tidak kepingin jadi luar biasa. Kenapa Pak? Yang saya kejar adalah ketika saya dipanggil Tuhan, Tuhan bilang engkau hambaku yang baik dan setia. Saya nggak terlalu pusing jemaat mau bilang saya luar biasa atau apa. Kalau biasa di luar iya sering keluyuran gitu ya. Jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin kalau ketik di Google hamba Tuhan biasa yang keluar cuma renungan punya kita gitu, punya saya gitu ya. Kalau hamba Tuhan luar biasa kan banyak tuh nama-nama yang muncul tuh hamba Tuhan. Ya jadi hamba Tuhan biasa saja. Apa sih Pak yang melatar belakang gitu ya? Kalau aku lihat hidupnya Bapak gitu ya, sederhana aja gitu, yang simple aja. Kenapa begitu Pak? Ya buat apa? Makin banyak keinginan itu makin pusing. Apalagi kalau nggak keturutan. Ya saya orangnya simple aja ya, simple aja. Istri saya juga
istri yang biasa. Ya, tipikal ibu rumah tangga banget. Terus kalau HP itu udah nggak bisa di-upgrade istri saya tuh. Ya udah model ibu rumah tangga, mau diapain juga nggak mungkin jadi sosialita gitu ya. Ya, tadinya ada kekhawatiran karena istri saya bukan dari sekolah teologi ya. Dia hanya 1 tahun masuk sekolah teologi ya. Karena kami mau menikah, saya suruh masuk dulu biar tahu bagaimana pelayanan seorang hamba Tuhan. Jadi ya dia masuk sekolah teologi, dia masuk di Institut Injil Indonesia selama 1 tahun. Baru itu kita menikah tidak lama kemudian. Ya dia ya tipikal ya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Pelayanan, pegang sekolah minggu, ngurus anak-anak sekolah minggu ya seperti itu. Apa poin yang bisa diambil gitu dari perjalanan hidupnya Pak Cahyono yang tadi Pak Cahyono bilang keras gitu sampai sekarang, apa yang bisa diambil? Kalau saya bergumul dengan karakter sih, kalau saya orangnya keras. Saya keras kalau sudah seorang kalau baru kenal saya tuh akan begitu susah amat sih sama Pak Cahyono gitu ya, susah amat gitu ya. Karena saya orang yang latar belakangnya keras. Tapi saya bergumul dan ya progres adalah ya, ada. Kalau nggak ada kan jemaat saya sudah pada kabur semua gitu ya. Adalah gitu ya. Tapi buat saya hidup itu untuk Tuhan. Dan kalau hidup itu untuk Tuhan, yang kita kejar itu bagaimana tanggapan Tuhan terhadap kita. Kalau hidup kita untuk manusia, maka yang kita kejar itu bagaimana anggapan manusia kepada kita. Dan itu stressful sekali. Manusia itu banyak maunya. Kalau kita mau nyenengin jemaat, gak usah jauh-jauh lah. Kalau tempat ibadah, yang oma-oma bilang kedinginan, yang muda-muda bilang kepanasan gitu. Mau ngikutin yang mana gitu ya. Jadi akan stressful sekali. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, rasanya jauh lebih mudah lah. Tapi 2-3 tahun ke depan, apa sih rencana Pak Cahyono? Ya, mendewasakan pos yang jadi tanggung jawab saya. Ya, bukan 2-3 tahun ya, kalau itu 1 tahun ke depan. Tapi seumur hidup saya cuma punya keinginan saya cuma 1 sih gitu ya sebetulnya yang paling kalau. Ya jemaat saya semuanya masuk surga kalau dipanggil Tuhan, udah itu aja. Ya saya nggak kepengen punya gereja melayani di gereja yang ribuan atau apa. Ya berapa Tuhan kasih, yang penting setiap jemaat itu masuk surga lah ketemu saya gitu. Jangan tanya apa, saya yakin saya masuk surga gitu. gitu. Kalau ada satu hal yang mau disampaikan gitu ke teman-teman, ke sobat kata gitu ya. Yang mungkin sekarang masih bergumul dan mungkin menjalani hidup. Mungkin gak sekeras Bapak gitu, tapi kan pasti ada pergumulan hidup yang dihadapin gitu. Apa yang mau Bapak omongin ke mereka? Hiduplah menjadi orang apa adanya. Tetapi menjadi orang yang apa adanya itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak ingin kita pakai topeng lah. Ya, tidak pakai topeng. Jadilah orang yang real, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Hidup akan lebih mudah walaupun ada pergumulan kalau bagi saya. Oke. Terima kasih Pak Cahyono. Aku belajar banyak sih. Tadi aku nyatet beberapa hal sih. Jadi meskipun gitu ya sekeras apapun kehidupannya kita gitu, ternyata kita bisa juga ya dipakai sama Tuhan gitu ya. Oh bisa. Dan sebenarnya pelayanan pun tadi juga nggak harus yang susah-susah gitu ya. Bisa yang simple-simple aja kayak tadi. Misalnya nyupirin gitu. Ya, saya kerjanya nyupir mobil, paling banter gulungin kabel-kabel begini. Kalau mau ibadah gitu ya, nyiapin kabel. Dan sekecil apapun pelayanan kita sebenarnya itu berharga ya di mata Tuhan. Ya, tidak ada pelayanan besar, tidak ada pelayanan kecil. Semua berharga di mata Tuhan. Oke. Nah, terima kasih Pak Cahyono gitu ya untuk waktunya hari ini. Terima kasih buat semua kru dan sobat kata yang udah mendengarkan. Jangan lupa kita ada premier untuk podcast Berawal Dari Kata di minggu pertama. Tapi kita mulainya 2 bulan sekali ya sekarang dan di setiap jam 7 malam gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa juga untuk cek platform-platform kita yang lain selain dari di YouTube Gereja Kristus Ketapang, kita juga punya platform di Anchor FM dan Spotify. Linknya bisa kamu akses di description box.
Terus jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik di channel YouTube Gereja Kristus Ketapang. Kita punya beberapa acara juga, ada masak-masak gitu ya, terus kemudian ada renungan yang setiap hari juga di-upload gitu ya, jangan lupa dicek juga yang lain ya. Gitu. Terus kemudian, ada juga Instagramnya kita, silakan di-follow teman-teman di @berawaldarikata.podcast. Sekian podcast Berawal Dari Kata hari ini, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.